Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4E akan menjelaskan mengenai cost behavioral analysis dengan anggota kelompok yaitu Vina Liviana dengan nomor NPM 022 120 155, Irsyad Nur Faiz dengan nomor NPM 022 120 157, dan saya sendiri Ayu Fauzia Tiko dengan nomor NPM 022 120 160. Tidak berlama-lama lagi, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vina Liviana. Baik, saya Vina Liviana akan menjelaskan mengenai cost behavioral analysis atau analisa perilaku biaya. Yang pertama yaitu pengertian dari perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Nah, biaya-biaya tersebut ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap itu merupakan biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Kemudian, biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang totalnya meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang memperlihatkan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Contoh dari masing-masing klasifikasi biaya ini yang pertama beban penyusutan, asuransi, sewa, pajak properti, dan lain-lain, yaitu masuk dalam biaya tetap. Kemudian perlengkapan tenaga kerja tidak langsung dan lain-lain, yaitu merupakan contoh dari biaya variabel. Kemudian listrik, air, gas, bensin, batu bara, merupakan contoh dari biaya semi variabel. Selanjutnya yaitu memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Memisahkan biaya tetap dan biaya variabel ini bertujuan untuk memperhitungkan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisa varians, kemudian juga agar penyusunan anggarannya fleksibel, lalu perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi, kemudian juga agar analisis biaya diferensial dan komparatif, lalu analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan, kemudian agar analisisnya maksimal, laba dan minimisasi biaya jangka pendek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini merupakan suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan negatif volume aktivitas. Nah, biaya tetap ini dibagi menjadi 2, yaitu commit fixed cost, kemudian discretionary fixed cost. Commit fixed cost ini merupakan biaya yang sebagian besar biaya tetap terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Contoh dari commit fixed cost ini yaitu biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Kemudian, discretionary fixed cost ini merupakan biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasa dilakukan secara tahunan, yang mana dalamnya akan bisa memberikan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Contoh dari discretionary fixed cost ini yaitu biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Selanjutnya yang kedua yaitu perilaku biaya variabel atau variable costing. Nah, variable costing ini merupakan biaya variabel atau suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan.
seperti biaya bahan baku, sehingga akan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama enumerary variable cost, yang kedua discretionary variable cost. Untuk enumerary variable cost ini merupakan suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atau suatu penilaian kegiatan. Umumnya, seluruh biaya variabel ini termasuk enumerary cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Kemudian, discretionary variable cost. Discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluaran mempunyai hubungan yang erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasaran pun akan berubah. Contoh sederhananya yaitu biaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa, dan selain itu juga biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Baik, selanjutnya mengenai metode perilaku biaya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aifa Ibu. Baik, terima kasih Tina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perilaku biaya. Ada 3 metode. Yang pertama itu metode titik tinggi dan rendah, metode scatter method, dan least square method. Next. Metode titik tertinggi dan terendah atau biasa disebut dengan high and low points. Ini merupakan elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan 2 titik. Titik data yang terpilih dari data historis merupakan periode dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Periode-periode ini biasanya meskipun tidak selalu memiliki jumlah tertinggi dan terendah untuk biaya yang dianalisa. Nah, langkah-langkahnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, selisihkan total cost dan cost driver yang tertinggi dan terendah. Nah, cost drivernya ini biasa disebut dengan X. Lalu yang kedua, membuat variable cost rate. Yang ketiga itu substitusi variable cost. Dan yang keempat itu mencari fixed cost. Nah, untuk metode tertinggi dan terendah itu, dia paling simple dan sederhana, akan tetapi memiliki banyak kekurangan. Oke, next. Lalu selanjutnya ada scatter graph method. Yang pertama itu memasukkan data ke diagram Cartesius. Yang kedua membuat garis sesuai dengan titik cost. Yang ketiga mencari perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan akan menjadi fixed cost dan mencari average total cost dengan rumus average total cost dikurangi dengan fixed cost. Nah, untuk scatter graph ini dia lebih akurat dari high and low, akan tetapi masih memiliki kekurangan. Lalu selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada least square metode. Nah, ini tinggal memasukkan cost dan cost driver ke dalam rumus, yaitu B sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dikali YI dikurangi rata-rata dibagi sigma XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Nah, untuk fixed cost-nya itu cara mencarinya Y dikurangi B rata-rata. B itu sama dengan variable rate, A itu fixed cost, X itu volume, dan Y itu total cost. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Untuk korelasi itu mengukur tingkat korelasi antar dua variabel, seberapa besar perubahan X mempengaruhi perubahan Y. Kalau determinasi itu menunjukkan persentase perubahan variabel departemen yang dipengaruhi oleh perusahaan variabel independen. Dengan rumus R sama dengan sigma XI dikurangi X rata-rata Y dikali YI kurangi rata-rata dibagi akar sigma XI dikurangi X rata-rata kuadrat sigma YI dikurangi rata-rata kuadrat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad Nurfaiz mengenai contoh soal metode tadi. Ya, selamat
Selanjutnya yaitu tentang contoh soal dari metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang tadi Ayu Fauzia sudah terangkan dari langkah-langkah tersebut. Contoh soal di sini mengenai tentang titik tertinggi dan terendah atau yang disebut dengan high and low point method. Dari data tersebut, dari pertanyaan tersebut, di sini mencari tentang variable cost rate dan fixed cost tersebut. Soal tersebut, data dari soal tersebut mencari dari titik tertinggi dan titik terendahnya. Dari maintenance cost-nya, titik tertingginya yaitu 1.300 dan titik terendahnya 1.100, maka selisih tersebut adalah 200. Selanjutnya maintenance horse yaitu titik tertingginya 2.600 dan titik terendahnya 2.100, maka selisih tersebut adalah 500. Untuk mencari variable cost rate-nya yaitu rumusnya itu delta Y dibagi dengan delta X, maka hasilnya yaitu 0,4. Untuk mencari fixed cost tersebut yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Y di sini disebut dengan biaya dari biaya tersebut, dari data yang tersebut, dan A di sini disebut dengan fixed cost-nya, dan B tersebut dari hasil variable cost rate-nya, lalu X-nya dari mention horse-nya itu. Setelah memasukkan rumus tersebut dari angka-angka yang tadi, maka hasil tersebut menjadi 2.600 untuk mencari fixed cost-nya, titik tertinggi dan terendah. Lanjut, Twin. Di sini saya menjelaskan tentang contoh soal starter graph method. Yang tadi Ayu sudah jelaskan dari langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dengan membuat grafiknya. Setelah membuatnya itu di sini pilih 2 titik, misalkan dari titik 4 yaitu grafiknya 600.000 sampai 5.000, dan titik di 6-nya yaitu 800.000 sampai 7.000. Lalu hitung biaya variabel, hitung variabel dan etap dengan metode titik tertinggi rendahnya. Biaya variabel tersebut yaitu rumusnya 800 dikurang 600 dibagi 7.000 dikurang 5.000, maka hasilnya 100. Lalu tentang biaya etap, 800 dikurang 100 dikali 7.000, maka hasilnya 100. Lanjutin. Di sini tentang soal least square method. Saya akan menjelaskan satu soal pertama saja. Lanjutin. Dari data yang slide sebelumnya yaitu, maka masukkan ke tabel-tabelnya, mencari totalnya. Di sini saya dari data tersebut total supply cost-nya yaitu 18.000. Cara mencari average-nya yaitu 18.000 ini dibagi dari data cost tersebut, data cost tersebut 12
ya 12 bulan, maka hasilnya 1500. Dan labor horse-nya sama dengan perhitungannya sama dengan supply cost-nya. Setelah data tersebut sudah dimasukkan, maka masukkan ke rumus tersebut yang tadi Ayu sudah jelaskan. Masukkan dari data tersebut ke rumus tersebut, maka hasilnya menjadi 0,97402044. Itu yang disebut dengan koefisien korelasinya. Dan untuk mencari koefisien determinasinya, tinggal di akar kuadratkan dari koefisien korelasinya, maka hasilnya menjadi 0,955315. Terima kasih.